Katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu. Dari awal kita angkat pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allahlah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati segala kemurahan-Mu, dan menikmati segala kemurahan-Mu, dan menikmati segala kemurahan-Mu. Mari sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, ini kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami puja, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau mengampuni yang baik. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami dalam sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab karena salib-Mu Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan satu pujian lagi kepada Tuhan karena salib. Hanya Kau Tuhan, Kau berikan hidup yang adil. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan bahwa segalanya Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu satu yang Tuhan.
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan hatiku. Mengatakan Allah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, selamanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu
saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami persilakan kepada Ibu Nancy Tejo untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom semua pendoa-pendoa di Kalimantan Barat. Shalom, salam kenal. Nama saya Nancy Tejo dari Bekasi, Jakarta. Saya sudah kenal Pak Mai dan Bu Naomi sekian tahun ini, beberapa kali ke Kalimantan Barat. Mungkin kita belum pernah ketemu atau sudah, saya nggak tahu karena sudah keliling ke beberapa tempat. Tapi puji Tuhan hari ini boleh berjumpa online dengan Bapak Ibu sekalian, para pendoa, para hamba Tuhan di Kalimantan Barat ya. Yuk kita mau berdoa sekali lagi sebelum kita mulai sharing firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Buat setiap pagi, setiap kali kami bisa berkumpul, berdoa, itu sebuah kesempatan yang ajaib Tuhan. Buat kami sungguh-sungguh bisa berdiri dengan sangat kuat buat bangsa kami, buat negara kami, buat kota kami. Karena di mana Engkau tempatkan kami, disitulah Tuhan Engkau menempatkan sebuah pilar-pilar doa, pilar-pilar bangsa yang akan menentukan banyak hal di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus beri kami roh pengertian, beri kami suaramu sendiri Tuhan, supaya kami bisa menangkap tepat yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, saya mau sharing singkat hari ini, dikasih kesempatan, terima kasih Pak Mai. Mungkin saya mau share dulu 2 menit gitu ya tentang Kalbar. Saya tidak lahir di Kalbar, tidak punya saudara di Kalbar, tapi sekian tahun yang lalu Tuhan itu berikan sebuah tugas gitu ya. Tuhan berikan sebuah firman buat kami dan tim kami untuk kami pergi ke Kalimantan Barat karena hati Tuhan sebenarnya untuk 34 provinsi di Indonesia. Saya bersyukur saya sedang bicara dengan jaringan doa yang nantinya juga di bulan depan ya akan buat jaringan doa sedunia ya, jaringan doa bersama-sama. Saya bersyukur ada orang-orang yang sudah mulai berdoa dan sudah mulai berdiri, tapi Tuhan itu merindukan lebih banyak lagi dilahirkan pendoa-pendoa, pasukan-pasukan, penyembah-penyembah gitu ya, orang-orang yang sangat akan mengubah banyak hal karena waktu kita tidak banyak. Saudara-saudara mungkin sudah lihat berita, sudah dengar khotbah, banyak khotbah gitu ya. Apalagi kalau saudara-saudara tinggal di kota, maka itu akan lebih kerasa lagi bahwa hari-hari ini kita ini tinggal di hari-hari yang tidak mudah. Kita tinggal di, apalagi sejak pandemi 2 tahun yang lalu, banyak orang kaget, shock, dan tahun ini sepertinya segala sesuatu dipermudah sepertinya. Ya, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ada banyak hal yang sedang terjadi di bangsa ini dan di seluruh dunia. Belum lagi kalau saudara dengar tentang peperangan Ukraina, Rusia, nuklir dan lain sebagainya. Belum lagi saudara lihat lockdown itu tidak ada di Indonesia dan kita sangat bersyukur itu nggak ada di Indonesia, tapi di negara-negara lain lockdown masih terjadi. Dan kalau saudara dengar banyak berita, bahkan kemarin ada demo di Jakarta yang sampai saya itu pulang kerja sampai macet dari tempat kerja saya ke rumah itu yang harusnya 1,5 jam itu jadi 3 jam saudara. Kenapa? Karena pendemonya rusuh dan mereka menutup, gara-gara mereka rusuh itu menutup jalan gitu ya. Dan ada banyak hal sebenarnya yang terjadi, belum lagi gejolak di politik Indonesia, di ekonomi, hari-hari ini banyak harga barang naik dan lain sebagainya. Dan kalau kita tahu sebenarnya Alkitab di Matius 24 berkata itu adalah tanda-tanda di zaman akhir. Jadi saya berdoa, saya sedang berbicara dengan orang-orang yang tahu, saya percaya saudara-saudara mengerti di zaman apa kita hidup.
Kita tidak sedang hidup di zaman biasa, tapi kita sedang hidup di zaman akhir. Cepat atau lambat, Tuhan kita akan datang di awan-awan. Dan sangat segera, ya, bukan cuma dari Alkitab, dari hamba-hamba Tuhan di Indonesia, tapi hamba-hamba Tuhan di luar negeri banyak sekali yang mendapatkan hal yang sama. Baru kemarin saya dapat lagi dari seorang hamba Tuhan di Amerika, dia berkata, jangan kamu santai karena kamu tidak tahu kedatangannya sudah sangat dekat. Baru kemarin, saudara. Jadi, dan itu dikonfirmasi oleh banyak orang. So saya berdoa kita akan sungguh-sungguh berdiri lebih kuat lagi hari-hari ini, karena jangan sampai Tuhan kita mendapati kita lengah pada saat Dia datang yang kedua kali. Hari ini saya berdoa dan saya mau share tentang sekali lagi bagaimana kita akan berdiri bagi bangsa kita dan bagaimana sebagai pendoa-pendoa kita membangun manusia roh kita. Saya mau coba bacakan beberapa ayat ya saudara ya. Oke. Matius 40 ayat 12, mungkin saudara bisa buka atau saya bacakan saja ayatnya. Matius 40 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kita sedang hidup di zaman akhir. Alkitab berkata kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi saya berdoa itu tidak terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita. Karena seharusnya itu tidak berlaku buat kita. Itu berlaku buat orang-orang yang tidak cukup waspada, alert dengan keadaan zaman. Ya, saya tidak berkata itu tidak mungkin berlaku buat orang Kristen. Oh, itu sangat mungkin berlaku buat orang Kristen. Tapi saya berdoa itu nggak berlaku buat kita. Kenapa? Kalau saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya, mungkin saya nggak akan baca full, tapi di ayat-ayat sebelumnya berkata banyak orang akan mulai menentang orang tuanya, membenci satu sama lain, banyak orang akan menjadi murtad dan lain sebagainya. Nah, kalau di bahasa aslinya saudara, yang dikatakan murtad adalah mereka yang falling away atau mereka yang keluar dari jalan yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Jadi begitu kita ini keluar dari jalan yang Tuhan tetapkan, misal kita ini ditetapkan sebagai pendoa, tapi kita nggak suka, jadi kita maunya jadi pemuji saja, misal. Tetap kok di pelayanan, tapi tidak di jalan yang tepat yang Tuhan mau. Atau Tuhan mau kita jadi tukang masak, karena Tuhan sangat pengen kita memberkati banyak orang dengan masakan kita, karena Tuhan kasih kita talenta masak. Dan kita memilih enggak, aku maunya jadi pendeta, enggak mau jadi tukang masak. Nah, itu keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Atau misal contoh yang ketiga, kita ditetapkan sebagai guru gitu. Seperti saya gitu misalnya. Saya ini salah satunya guru. Panggilan saya. Dan tapi saya nggak mau gitu misalnya ya. Lalu saya memilih menjadi makeup artist misalnya gitu. Nah, itu keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Dalam nama Yesus enggak ya. Tapi ayatnya berkata, orang-orang yang ujungnya akhirnya punya sebuah kecenderungan bahwa kasihnya akan menjadi dingin adalah mereka yang keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan. Jadi saya berdoa hari ini nggak ada satupun dari kita yang mungkin mari kita cek hati kita. Kita cek hidup kita cek lagi ke Tuhan. Tuhan, panggilanmu dalam hidupku ini apa? Yang sebenar-benarnya dalam hidupku ini apa? Supaya aku ini tidak keluar dari jalur yang kau tetapkan. Jangan sampai aku berpikir seperti ayatnya di Efesus, aku berdiri tegak, padahal aku tidak berdiri tegak. Nah, supaya saudara, apapun yang terjadi di depan, apapun yang terjadi hari-hari ini, gak ada satupun yang bisa membuat kasih kita menjadi dingin. Karena kalau kasih kita menjadi dingin, ini sangat berbahaya. Ini yang akan membuat kita itu gak bisa lagi merasakan cinta Tuhan. Dan membuat kita tidak mungkin lagi bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri gak bisa merasakan cinta Tuhan. Itu membuat apapun yang kita lihat semuanya jelek. Membuat kita itu
sering marah-marah, sering ngomel, nggak bisa puas dengan hidup, dan ada banyak hal yang akhirnya ujungnya yang lebih berbahaya, yang paling berbahaya adalah kita bisa kehilangan keselamatan kita bisa kehilangan kesempatan. Karena ayatnya berkata, jangan sampai ada orang yang merasa dia sudah tegak berdiri. Selama hidup kita perlu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu tanggung jawab kita dan bukan tanggung jawab Tuhan. Kita perlu jaga hati kita. Jangan sampai di tengah-tengah pelayanan kita merasa hidup kita baik-baik saja. Bahkan di tengah pelayanan sebenarnya kita harus cek dan kita harus jaga hati kita lebih dari orang-orang lain. Kenapa? Karena seringkali kita ini familiar. Kita merasa kita sudah di pelayanan, kita dekat dengan Tuhan. Padahal belum tentu. Waktu di pelayanan justru kita harus jaga api kita luar biasa. Kenapa? Karena jangan sampai spirit atau roh yang sangat familiar membuat kita merasa dekat. Ketika kita ada di rumah dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, belum tentu kita dekat dengan mereka. Apakah kita tahu apa yang mereka sedang rasakan hari itu? Apakah kita tahu apa yang sedang dipikirkan mereka? Banyak orang tua, saya nggak tahu kalau di Kalbar, saya berdoa nggak terjadi yang sama ya. Tapi kalau di Indonesia, saya ini seorang psikolog, jadi saya ini menangani sangat banyak pasien dengan gaya yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Dan saya menemukan banyak anak-anak, mereka dari keluarga yang baik-baik saja, mereka dari keluarga yang oke-oke saja sepertinya, mereka keluarga yang berkecukupan, tapi orang tua mereka nggak kenal anak-anak ini. Dan begitu anak-anak ini stres, anak-anak ini punya masalah, anak-anak ini mulai memberontak, orang tuanya datang ke orang lain minta pertolongan. Saya nggak ngerti anak saya coba ajak ngomong anak saya nggak ngerti jalan pikirannya. Kenapa? Karena banyak orang berpikir mereka dekat, tapi sebenarnya mereka nggak kenal. Sama halnya dengan kita dan Tuhan. Waktu kita di pelayanan, waktu kita berdoa setiap hari misalnya, apakah kita merasa kita dekat dengan Tuhan? Tapi apakah kita sungguh-sungguh kenal hatinya hari-hari ini? Apakah kita kenal hatinya yang menangis? Apakah kita kenal hatinya yang bersuka cita? Apakah kita kenal hatinya yang hari-hari ini sedang sangat bergetar, gemetar seperti waktu dia menjelang di kayu salib? Karena dia sangat takut anak-anaknya kehilangan. Dia sangat takut anak-anaknya keluar dari jalur yang dia tetapkan. Dia sangat takut banyak orang-orang Kristen, banyak gereja-gereja Tuhan hatinya menjadi dingin. Dia sangat takut bahwa gara-gara virus ini banyak orang kehilangan iman. Dia sangat takut bahwa gara-gara semua yang terjadi, banyak orang nggak bisa lihat dengan cara Tuhan lihat. Banyak orang lihat virus sebagai sesuatu yang menakutkan, bahkan gereja-gereja Tuhan. Padahal buat Tuhan ini kesempatan buat kita melawan iblis lebih lagi. Ini kesempatan buat kita melatih iman. Ini kesempatan buat kita melatih melihat dengan kacamata Tuhan. Bahwa semua yang sedang terjadi adalah pekerjaan iblis. Jadi kita tidak boleh takut. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan takut, berarti kita satu jalur dengan iblis. Dan kita harus sungguh-sungguh mengerti hati Tuhan hari-hari ini. So saya berdoa, mari jangan sampai ada satupun dari kasih kita yang menjadi dingin. Karena kita tidak keluar dari jalurnya. Karena kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Satu lagi ayat saudara sebelum saya selesai. Efesus 6 ayat 12, mungkin saudara sudah tahu ayat ini ya, sebagai seorang pendoa saya percaya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita ini dalam hidup ini sampai Tuhan nanti menjemput kita, sampai kita di surga nanti, kita sedang berperang. Ada sebuah ayat di Keluaran, mungkin saya baca satu ayat lagi ya, untuk meneguhkan ayat yang tadi saya baca. Keluaran 12 ayat 41 berkata, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, ini Tuhan berkata mengenai bangsa Israel, yang hari itu dalam perbudakan, bangsa Israel hendak mengeluarkan mereka, Tuhan berkata, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ada sebuah bangsa yang dipilih Tuhan, namanya bangsa Israel. Dan Tuhan menyebut mereka pasukan Tuhan. Diteguhkan lagi di perjanjian baru, Efesus 6 ayat 12 yang barusan saya baca sebelumnya, bahwa kita ini sedang dalam peperangan, saudara.
Hidup kita, suka nggak suka, ngerti nggak ngerti, kita sedang dalam peperangan. Sampai kapanpun kita akan tetap dalam peperangan. Sampai nanti kita di surga, bahkan ada ayatnya lagi yang berkata bahwa setelah di surga nanti akan ada sebuah peperangan terakhir. Kita semua akan berperang di peperangan terakhir di Armageddon melawan iblis dengan pasukan-pasukannya. Tuhan dengan pasukan-pasukannya melawan iblis. Nah, saudara, kalau kita mengerti kita itu dalam sebuah peperangan, maka kita harus sungguh-sungguh memperkuat manusia roh kita. Karena ayatnya jelas berkata, kita sedang melawan roh-roh jahat di udara. Kalau lawan kita roh, maka manusia roh kita harus kuat. Nah, saudara, saya berdoa hari-hari ini kita mengerti bagaimana kekuatan manusia roh kita. Saya percaya dengan baca firman, iya betul. Setiap kita harus sungguh-sungguh baca firman. Saya percaya pendoa-pendoa di tempat ini, saudara, dengan ajaib membaca firman setiap hari. Kita perlu berdoa dalam roh, ya mungkin saya nggak baca ayatnya ya supaya tidak kelamaan. Kita perlu berdoa dalam roh karena ayatnya berkata waktu kita berbahasa roh, maka kita sedang menguatkan iman kita sendiri. Nah, saya nggak tahu berapa menit saudara berbahasa roh setiap hari, tapi itu sangat perlu untuk kita membangun manusia roh kita, terutama saudara yang sudah terima baptisan Roh Kudus ya. Dan yang ketiga, kita perlu menyembah pribadi, saudara. Yang keempat, kita perlu peperangan pribadi. Nah, ini sesuatu yang banyak orang mungkin tidak menyadari. Tapi saya percaya para pendoa harusnya lebih sadar akan ini ya. Banyak dari manusia, umat-umat Tuhan bahkan yang tidak menyadari kalau dalam hidup ini mungkin misal saudara punya masalah tentang anak atau saudara punya masalah di keluarga tentang ekonomi atau finansial atau saudara punya masalah tentang keluarga yang sakit. Nah, ada sebuah peperangan pribadi yang kita harus lakukan hari demi hari. Dan kalau misalnya saudara nih yang mulai merasakan, karena saya percaya dalam hidup ini, nggak ada satupun yang negatif yang dari Tuhan itu nggak ada. Semua yang negatif, baik itu sakit penyakit, baik itu ketakutan, baik itu pertikaian, apapun itu semua dari si jahat. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena pasti ada alasannya, saudara. Nah, kalau Tuhan mengizinkan dan ada alasannya, berarti kita perlu melakukan peperangan pribadi hari demi hari dalam hidup kita. Misal, saudara mulai ngerasa, kok di rumah saya, ini anak-anak mulai marah-marah ya. Kok mulai banyak yang malas berdoa, misalnya, saudara. Maka kita sudah mulai perlu melakukan peperangan pribadi. Gimana caranya? Saudara mulai deteksi, oh ini ada roh kemarahan dan roh kemalasan di rumahku. Maka saudara perlu bangun manusia roh saudara, kita perlu bangun manusia roh kita dengan mulai berdoa tepat sesuai sasaran. Saudara kita mulai berdoa di dalam nama Yesus. Jangan hanya berdoa buat anaknya. Doa buat roh yang sedang berusaha mengganggu anak kita misalnya. Atau orang tua kita. Atau keluarga kita. Kita harus mulai perkatakan. Misalnya, oh ini ada roh kemalasan ya. Dalam nama Yesus, roh kemalasan aku kebaskan dari rumahku. Atau saudara mulai ngerasa, kok hatiku ini mulai hambar. Kalau aku baca firman, aku mulai nggak bisa menangkap apapun dari Tuhan. Kok mulai nggak ada pewahyuan yang baru ya dalam hidupku. Nah, saudara harus mulai doain perang pribadi. Dalam nama Yesus, semua roh-roh yang suam, yang beku, yang nggak bisa menangkap Tuhan, aku kebaskan dari hidupku. Aku harus bergelora dengan cinta Tuhan. Apiku harus terus menyala-nyala sampai kapanpun, supaya jangan sampai Tuhan menemukan imanku rontok, jangan sampai Tuhan menemukan kasihku menjadi dingin. Nah, saudara harus perang pribadi, saudara. Itu peperangan pribadi yang kita harus lakukan hari demi hari. Tapi kita perlu deteksi yang perlu diperangi ini apa. Namanya pasukan harus tahu yang perlu diperangi ini apa. Kalau kita cuma berdoa, ya dalam nama Yesus terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan memberikan aku api hati yang menyala-nyala. Apakah itu cukup saudara? Tidak cukup. Apakah itu dihitung di hadapan Tuhan? Dihitung. Tapi itu tidak cukup. Apalagi kita ini pasukan doa. Kita ini pasukan yang perlu jelas tahu siapa musuh kita. Termasuk musuh kita pribadi. Ya, so hari ini saya berdoa, yuk mari kita kenali, kita bangun manusia roh kita. Jangan sampai manusia kita
manusia kita, hati kita menjadi dingin. Kenali apakah kita ini cek hati kita, jaga dengan segala kewaspadaan. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal hatinya hari-hari ini? Saya berdoa, kalau kita 3 hal ini dengan ajaib hari-hari ini, maka kita akan bisa berdoa dengan berdiri buat bangsa kita lebih ajaib lagi. Buat kota kita, buat provinsi kita Kalimantan Barat khususnya lebih ajaib lagi. Dan saya berdoa sungguh penyembahan berhala yang ada di Kalimantan Barat akan berubah menjadi penyembahan yang sejati kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan. Kerinduannya untuk ada sebuah penyembahan yang sungguh-sungguh menyala-nyala di Kalimantan Barat. Karena saya percaya panggilan sejati Kalimantan Barat adalah penyembah. Kenapa? Karena saudara, saya pergi ke Singkawang, Kalimantan Barat, salah satu kota di Kalimantan Barat yang terkenal dengan kota 1000 kelenteng. Saudara, kalau 1000 kelenteng, berarti penyembahannya ajaib sekali di sana. Berarti sebenarnya Tuhan itu kerinduannya punya penyembah-penyembah yang sejati dalam roh dan kebenaran di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena iblis seringkali melakukan hal yang berkebalikan dengan yang Tuhan mau. Dan kalau ada sebuah penyembahan berhala yang gila-gilaan yang terjadi di Kalimantan Barat, berarti Tuhan sebenarnya menginginkan penyembahan-penyembahan yang ekstrim kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ada di Kalimantan Barat. Tuhan sangat ingin ada penyembahan di jalan-jalan, Tuhan sangat ingin ada penyembahan yang mencintai Tuhan gila-gilaan di atas gunung, di lembah, dimanapun. Tuhan sangat menginginkan itu. Ya, saya berdoa sekali lagi itu akan sungguh-sungguh dibangkitkan dengan ajaib di Kalimantan Barat. Mulai dari pendoa-pendoa Tuhan yang ajaib di Kalimantan Barat. Terima kasih. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu tidak banyak kata-kata yang hamba bisa sampaikan. Tapi hamba berdoa ini bukan kata-kata dari diriku, tapi ini kata-kata dari-Mu sendiri. Dan Engkau yang akan terus berbicara dengan kuat, dengan keras. Karena suara-Mu lebih berarti dari apapun. Mari kobarkan hati setiap kami, buat kami terus menyala-nyala, buat kami mengenal hati-Mu Tuhan, buat kami semakin intim, buat kami berdiri semakin kuat, buat hidup kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami, dan Engkau menemukan kami sebagai pendoa-pendoa yang setia, yang ada di jalur-Mu yang tepat. Apapun yang Engkau tetapkan dalam hidup kami, buat kami menangkapnya sungguh-sungguh dengan ketepatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Mai. Terima kasih Ibu Nancy Tejo yang sudah datang dari Jakarta di tengah-tengah Kalbar. Kita rasakan hadirat Tuhan nyata dan sangat memberkati. Betapa sedikit waktu saja, tidak boleh lengah, tidak boleh tertidur. Kita di Kalbar juga selalu harus tetap sigap. Sebagaimana orang-orang percaya di mana saja berada, tetap berdoa. Hidupnya terus berdoa. Sebelum kita mendengarkan atau pokok-pokok doa berikutnya yang akan kita bagikan, kita mendengarkan satu pujian. Kami persilakan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru.
Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkau Bapakku. Silakan Mbak Mai. Oke, terima kasih. Kita maju dengan pokok-pokok doa kita. Ada 12 kabupaten dan 2 kota madya yang ada di Kalimantan Barat ini. Kita berdoa untuk Kabupaten Sambas, kita berdoa untuk Kabupaten Bengkayang, kita berdoa untuk Kabupaten Landak, kita berdoa untuk Kabupaten Mempawah. Jadi ada 4 kabupaten ini kita bersuara bersama. Silakan buka itunya, mikrofonnya. Baik, kita berdoa. Kami di surga, Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. kami merendahkan Pagi ini kami membawa Kabupaten Sambas, kami membawa Kabupaten yang Tuhan Kabupaten Landak dan Mempawah, orang yang tidak hadiahnya yang dengan belas kasih Tuhan, kurang atas melayani kami berdoa Kabupaten merah Tuhan, bagi kepada bupati kami memberkati gereja, mereka hati dan daya manusia, sumber daya alam, pelaksanaan yang kami berdoa melawatkan masing-masing Sambas pernah mau yang berdoa membawa kita membawa Yesus dan pertobatan terjadi kita Tuhan terjadi kabupaten ini dan daerah-daerah ini hingga melawatkan Tuhan orang ada di diberkati bangsa yang ada di sana doa gereja kami rindu Tuhan revival terobosan terjadi ya Bapak setiap infrastrukturnya baik dan berdoa mereka memperoleh kemajuan pelayanan mereka berdoa jiwa di 4 kabupaten ini Tuhan Sambas, Bengkayang, Landak dan Mempawah jiwa di saya Tuhan menggerakkan orang-orang untuk menjamah hati orang-orang karena menyentuh hati orang-orang gereja umat Tuhan terpanggil jiwa Tuhan dan mereka boleh dipakai sama-sama membawa tidak mereka beribadah jiwa akan lebih banyak Tuhan lagi yang ada di orang kabupaten ini akan terus hidup dalam roh dan kebenaran Tuhan berdiri Roh Kudus tolong bangsa kabupaten provinsi Kalimantan Barat Tuhan ini Yesus Tuhan Roh Kudus menganugerahkan kepada kepada hamba Tuhan untuk memberitakan Tuhan dan Injil hambanya menyelamatkan Saudara Yesus. Terima kasih Tuhan, saya mematakan intervensi kuasa kegelapan program yang kabupaten ini, direncanakan intervensi kuasa kegelapan coba menghalangi pekerjaan ini. Kami dalam dalam nama Yesus. Tuhan berjalan dengan baik. Berdoa yang ada di kabupaten ini akan tetap terus membangun Haleluya. menangkan banyak jiwa. hubungan rohanian dengan benar, Kuasamu luar biasa. Kuasamu menolong sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga destiny kami tidak akan terpotong karena Tuhan Allah kami baik hidup yang akan memampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita maju dengan 4 kabupaten yang berikut. Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan untuk ini saya minta Ibu Mary Panggula akan mendoakan Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu. Kami persilakan Ibu Mary. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat merindukan hati Allah turun atas setiap kabupaten, Sanggau, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap kabupaten ini ada di dalam hatinya Allah. Sehingga kabupaten ini mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan
setiap kabupaten itu mengalami kemunduran. Untuk itu kami tolak Bapak segala kuasa-kuasa, apapun penguasa-penguasa teritorial yang mengganggu sehingga setiap kabupaten mengalami kemunduran. Kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak, biarlah Tuhan terus memakai setiap orang-orang yang percaya yang ada di 4 kabupaten ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, mulai dari pemimpin Tuhan, berikan mereka hati Allah, takut Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, amanah itu bisa dikembangkan dengan baik. Bisa dilakukan dengan baik Bapak. Sehingga setiap kabupaten ini boleh mengalami lawatan Allah. Kami juga berdoa Tuhan, pakai wadah-wadah pemersatu, gereja-gereja Tuhan, untuk bekerja secara ajaib Tuhan, mempersatukan tubuh Kristus di sana Tuhan, sehingga di mana ada anak-anak Tuhan, ada gereja-gereja Tuhan, ada hamba-hambamu Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan, sehingga setiap kota dan wilayah ini boleh mengalami damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami menyerahkan 4 kabupaten ini di dalam setiap pergumulan mereka. Apapun yang menjadi program-program para tokoh, para pemimpin di sana, Tuhan juga berkati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut dengan 4 kabupaten yang berikutnya, Kabupaten Sekadau. Nanti kita akan bersuara bersama, kita buka mikrofon. Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kuburaya. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk 4 kabupaten ini. Kami datang kepada Tuhan, kami Kabupaten Melawi, Kabupaten Melawi, Melawi kayak orang-orang bekerja, membangun daerah ini anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sana, para penginjil yang masuk ke daerah itu menuai membawa lawatan Tuhan terjadi ada Melawi kayak utara dan ada pelayanan hilangnya Tuhan tidak terlayani ya Tuhan daerah itu oleh jamahan dan lawatan Tuhan bekerja untuk menyelamatkan orang-orang muslim dari di masa bahkan daerah dalam tanganmu itu Melawi kayak utara dan Kuburaya dalam nama Yesus. Haleluya. Roh-roh penyembahan berhala akan kami hancurkan dalam nama Yesus. Jadi mujizat di daerah ini Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ada 2 kota Madia, kota Pontianak dan kota Singkawang. Kami minta Bapak Pendeta Sujanto akan berdoa untuk 2 kota ini. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Sujanto. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk berdiri bagi kota dan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk 2 kota Madia yang ada di Kalimantan Barat, Tuhan. Kami berdoa buat kota Pontianak dan kota Singkawang, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kekuatan Roh Kudus bekerja di antara hamba-hamba-Mu, Tuhan, untuk melawat kota ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai mereka untuk suatu misi penyelamatan bagi jiwa-jiwa yang ada di kedua kota Madia ini, ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, menghancurkan setiap kubu-kubu pertahanan kuasa kegelapan, kubu-kubu setan yang ada di kedua daerah kota Madia ini, Tuhan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus bebaskan. Amin. Darah Yesus lepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, penguasa teritorial. Kami berdoa, kami hancurkan semuanya itu. Kami berdoa Tuhan, kekuatan Roh-Mu bekerja di antara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, agar mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa secara luas di antara suku-suku yang ada di dalam kota-kota ini, Tuhan. Kami berdoa sehingga roh penyembahan berhala akan dilenyapkan dari kedua kota Madia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berdoa damai sejahtera dari Bapa Surgawi turun ke kedua kota Madia ini, Tuhan. Sehingga Tuhan, sejahteralah gereja-gereja Tuhan, sehingga mereka Tuhan dalam menyelesaikan banyak hal, misi-misi yang akan mereka kerjakan Tuhan, dan kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang mereka inginkan terjadi, Tuhan tolong mereka, mukjizat terbuka, mukjizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Roh Kudus bekerja, menyembuhkan, melepaskan di antara orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemerintahan kota, baik bagi kota Pontianak maupun kota Singkawang. Tuhan, bila ada orang-orang yang hendak mencoba menghalangi pekerjaan Allah di kedua kota ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami ikat segala roh pemberontakan yang adalah di dalam diri mereka. Kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di kedua kota kabupaten. Dan kami berdoa, pemerintah secara alam manusia juga akan mendukung pekerjaan ilahi yang terjadi di gereja-gereja. Sehingga izin-izin bagi gereja-gereja tidak dihalangi, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk TNI Polri yang ada di kedua kota Madia ini juga mendukung kegerakan Tuhan. Bila terjadi lawatan Roh Kudus terjadi di daerah-daerah ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Berkat Tuhan turun untuk gereja-gereja di dalam kota ini. Bangkitkan pasukan untuk pendoa-pendoa ya Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang mengasihi jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan kedua kota ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan maju dengan doa umum. Kita berdoa untuk situasi keamanan dan ketenangan agar pemerintah bisa membangun dengan maksimal setelah kelesuan ekonomi selama pandemi, agar 2022 sampai 2024 pasca pandemi pemerintah bisa mewujudkan seluruh rencana pembangunan, terutama IKN yang ada di Kalimantan Timur, perbaikan seluruh fasilitas komunikasi dan seterusnya. Kita berdoa dengan bersuara nanti. Yang kedua, kita berdoa untuk perubahan iklim yang resikonya dapat mendisrupsi berbagai aspek kehidupan global, mulai kelangkaan energi, baik itu pangan hingga gangguan logistik, sehingga secara sosial, ekonomi, dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi hampir di semua negara, sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga. Kita terus berdoa untuk hal ini. Dua pokok doa ini kita berdoa bersama-sama. Mari kita mulai dari yang pertama tadi. Kita buka mikrofon kita.
Bapa di Kami di surga, surga, kami Bapa sadar di di dalam dalam hati padamu berdoa Bapa buat situasi keamanan di tengah-tengah pemerintahan kami Bapa. Kami berdoa biar nama mereka tinggi, tembok perlindungan, kami membangun tembok perlindungan atas bangsa kami, biar amanah kesetaraan dari bangsa kami ya Bapak. Biar membangun pemerintahan ini berjalan maksimal, masalah bantuan ekonomi selama bangsa pandemi ya kami Bapak di Indonesia. tahun kembali 2020. Berdoa dapat Kami berdoa Bapak segala biar rencana mereka yang bisa pembangunan mewujudkan seluruh rencana negara di pembangunan Kalimantan ada di Kalimantan, di Kalimantan Timur, mereka komunikasi digitalisasi sana seluruh di daerah, daerah Bapak. perbaikan sarana prasarana daerah, Sarana-prasarana daerah yang kami yang serahkan dalam rencana jaga dalam kami daerah. kami berdoa ada seluruh Terjadi keamanan, oh Tuhan kedamaian, sarana dan kesejahteraan, orang melakukan demo, tidak berdoa dan mengamankan bangsa kami. Terima kasih itu Tuhan, besar. menolong presiden Terima kasih Bapak untuk mengatasi berdoa Kami Tuhan, juga berdoa perubahan Bapak. iklim terjadi di dunia. Doa Tuhan Terjadi iklim Sebagai beresiko aspek tinggi ya global, Bapak atas kelangkaan energi pangan distribusi berbagai hingga aspek kehidupan global dari berkati energi menolong tampaknya bisa bahkan berbagai menaikkan aspek inflasi kehidupan di Bapak. semua negara. Kelangkaan Ada yang rakyat Bapak kesulitan dalam menjangkau harga barang sosial ekonomi dapat kita menangani muncul kebijakan legalisasi Presiden negara Bapak. Kami berdoa Tuhan bisa menyebabkan penurunan mulai naik menyebabkan petani dalam penurunan wilayah. produk kami ada pertanian iklim yang ada di seluruh dunia wilayah. Bapak. Tetapi Kami kami berdoa berdoa Dan Bapak. Indonesia segala hal yang jatuh dan negara Agar agraris perlindungan Bapak Indonesia, pertanian negara agraris agar dapat terlihat langkah-langkah resiko dalam Tuhan menjaga dalam menjaga dan pertanian mereka sehingga mereka memiliki masyarakat ekonomi rakyat masyarakat secara stabil seluruh Indonesia. Indonesia bangkit ekonominya. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Berdoa. Haleluya. Haleluya. Ekonomi dan maupun hal-hal yang lain. Patahkan hasil kekuasaan yang di dalam nama Yesus sudah kami beri kemenangan untuk mencari mengenal kepada Engkau lebih. Amin. Pokok doa ketiga dan keempat nanti saya minta Ibu Liska yang akan berdoa untuk pasca demo mahasiswa agar tidak berkepanjangan dan suasana kondusif tetap terjaga. Oleh karenanya kita tetap berdoa agar keamanan keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat, biar Tuhan melembutkan hati orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kita berdoa untuk kinerja DPR, MPR, lembaga legislatif, pusat maupun daerah, serta para seluruh partai yang ada agar memiliki jiwa nasionalis yang mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia menuju kepada negara yang makmur, jaya, dan luar biasa. Kedua doa ini dari 3 dan 4 kami persilakan. Ibu Liska. Ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Ya Bapak, kami juga mohon belas kasih-Mu kepada setiap generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya dari mahasiswa yang kemarin telah terjadi demonstrasi dan hal-hal yang tidak diinginkan dari setiap kami, sehingga membawa dampak penurunan ekonomi atas hal yang tidak bisa membawa dampak positif. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Berikan kesadaran kepada generasi Yosua. Generasi yang akan menopang negara Indonesia. Sadarkan setiap mereka bahwa mereka hidup, berkuliah, mencari ilmu. Mereka jangan sampai dipolitisi. Belas kasih Tuhan kepada setiap mahasiswa yang ada di Indonesia. Berikan kemampuan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan berdampak untuk mengingatkan kami semua supaya kami boleh saling motivasi untuk generasi ini boleh menjadi generasi yang berkemenangan,
kami boleh membawa dampak kebangunan rohani untuk setiap aspek ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya generasi muda. Kami boleh membangun bangsa ini dengan daya pikiran, konsep yang positif, sehingga terjadi kebangunan rohani, terjadi peningkatan ekonomi di seluruh daerah dimanapun, daerah terpencil. Setiap hamba Tuhan yang melayani, kami berdampak juga untuk membantu, untuk setiap generasi ini boleh disadarkan untuk ikut menopang pembangunan Indonesia. Indonesia boleh berjaya. Dan kami membelas kasih-Mu Bapa kepada setiap pemimpin-pemimpin pejabat DPR RI maupun MPR dan setiap para pemimpin hamba Tuhan yang berkedudukan sebagai pejabat pemerintah. Curahkan mereka roh takut akan Tuhan dan mereka hati belas kasih-Mu turun ke atas setiap mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengerti kebenaran dan kehendak-Mu dan kami boleh berjuang untuk pembangunan Indonesia. Indonesia boleh memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Jadikan satu kesatuan hati setiap para hamba Tuhan, baik sebagai pemimpin pejabat dimanapun kami berada, dan juga bukan yang sebagai hamba Tuhan. Tuhan, unitikan kami, sepersatukan kami untuk kami kuat di dalam kebangunan rohani, untuk kami boleh saling menopang di antara satu dengan yang lain melalui doa, melalui setiap aktivitas kehidupan manusia. Kami boleh membawa ke kehidupan yang konsep yang positif untuk saling menopang, dan kami boleh mewujudkan bahwa dari Israel Tongga akan berdiri pendoa-pendoa untuk Papua, untuk Borneo, dan kesatuan hati kami seluruh Indonesia akan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kami akan memperoleh berkat bangsa-bangsa, dan kami boleh memberkati setiap negara-negara dimanapun mereka berada. Yang satu, unitikan kami ya Bapa, untuk kami boleh terus maju, kami boleh berdiri di dalam pelayanan, mampukan setiap kami Bapa. Jadi jangan kami lengah, dan berikan kami hati berdoa dan berjaga-jaga. Berkati setiap kami untuk aktivitas setiap kami yang pada hari ini, kami yang sudah ingin melangkah melakukan setiap aktivitas. Berkati seluruh keluarga besar dimanapun setiap hamba-Hamba-Mu melayani. Berkati ekonomi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita maju dengan 5 dan 6. Kita berdoa untuk lembaga peradilan. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Judisial, ada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Lembaga Pengadilan Militer Tinggi, LPMT, Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara, LPTUN, Lembaga Pengadilan Tinggi, agar berlaku adil, jujur, takut akan Tuhan, melandasi setiap keputusan sehingga memberikan rasa aman, damai, sejahtera bagi seluruh rakyat. Kita terus berdoa untuk KPK yang melakukan penanggulangan korupsi yang ada di negara kita, supaya ada wibawa rohani, wibawa ilahi yang Tuhan berikan. Yang keenam, kita berdoa untuk kejahatan terhadap anak, judulnya seperti itu, baik dari orang tua sendiri terhadap anaknya maupun oleh sesama temannya atau oleh orang-orang dewasa terhadap anak. Kita tahu bahwa kalau kita sudah tua, kita sudah tidak ada waktu lagi, tetapi anak-anak muda, generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja, biarlah anak-anak kita didik, kita arahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang perlu kita doakan. Jadi ada 5 dan 6 pokok doa yang sudah saya bagikan. Kita berdoa bersuara bersama. Silakan buka mikrofonnya.
Bapa kami di Mari surga, kita saat kami berdoa. bersama Bapa di surga, kami datang kepada lembaga-lembaga Tuhan, peradilan yang ada di berdoa bangsa untuk kami, lembaga baik itu peradilan. mahkamah, Tahu bahwa ada konstitusi, ya Bapa, mahkamah mahkamah agama ya Tuhan. Supaya Berdoa Tuhan, biarlah mereka judicial, dan agama pengadilan, baik itu tinggi ya Tuhan, pengadilan dan agama, urusan negara, pengadilan militer, lembaga tinggi ini ya Bapak, pengadilan yang tertinggi, dan lembaga kami pemerintahan, berdoa, ada lembaga pengadilan ada tertinggi. setiap para lembaga, pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga ini Bapak, Berkarya di kami tengah berdoa mereka. Tuhan, Sehingga mencari Berdoa agar mereka kejujuran, yang mereka ambil sehingga memberikan rasa aman, damai, sana diambil rakyat Indonesia di dalam kemarin. kami berdoa bagi penanggulangan korupsi ya Bapak, melandasi kepolisian serta para penyidik Berdoa lainnya Tuhan, terus diberikan lembaga himbau keadilan ilahi, berjalan menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri kasih ini Tuhan di dalam nama Yesus. Minta penanggulangan KPK membawa lembaga-lembaga lainnya keadilan yang ada di tengah-tengah bangsa ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa orang-orang yang takut Tuhan duduk beribadah di bagian keadilan yang ada di bangsa ini ya Bapak. serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa dari segala lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di bangsa ini. Roh tanpa curang atas hidup mereka. Terima kasih. dalam penjagaan dan Juga berdoa Bapak, Bapak dalam kejahatan yang terjadi pada anak-anak, baik berdoa dari orang tua sendiri maupun dari sesama teman, jaga orang dewasa dekat terhadap anak-anak. terus gereja berdoa untuk orang tua anak-anak sendiri doakan tidak ada orang dewasa agar pada anak kuliah terhadap anak-anak orang tua terjadi setiap yang ada di dalam nama Yesus. terhadap anak-anak Berdoa anak doa sekolah maupun gereja atau beberapa kami patahkan di dalam nama Yesus kuasa mengintervensi segala roh jahat yang ada di dalam orang di dalam yang nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja-gereja sebagai perancangan ambil bagian dalam sosial oleh keluarga, sekolah-sekolah Kristen yang ada Bapak menjadi tempat dia menjadi orang-orang yang jahat berfungsi dengan baik, menjadi penerus dan berfungsi etos kerja dan sebagainya di dalam nama Yesus Kristus. dan menjadi pola asuh gereja berperan doakan gereja gereja-gereja yang asuh yang baik gereja masyarakat ada ya Tuhan generasi masyarakat kita sudah berkaitan tangan Kristen, Katolik, teladan dalam sekolah Kristen Katolik pendidikan teladan dalam pola kepribadian manusia terima kasih dalam yakin urusan yang etos kerja dan lain-lain dapat tercipta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami boleh berdoa, haleluya. Yesus dan berdoa. Amin. Kami mohon nanti Ibu Ana akan berdoa untuk yang ke-7. Doakan penyelenggaraan Wood Prayer Assembly pada tanggal 17 sampai 19 Mei, di mana dikatakan di Indonesia menjadi tuan rumah. Nanti pelaksananya adalah di Sentul, dan seperti yang diutarakan oleh Ibu Maria tadi, dikatakan di tiap-tiap kota mohon ditentukan titik untuk menerima Zoom bersama, sehingga bisa kumpul di satu gereja, umpamanya di Ngabang atau di Singkawang atau di Bengkayang, di Pontianak, supaya bisa mengikuti secara langsung, karena dikatakan di situ akan diikuti 500 kota yang ada di Indonesia, dan yang berkumpul di Sentul adalah beberapa negara yang sudah diundang, dan kita akan menyaksikan bersama dan juga sekaligus berdoa. Nanti saya sudah pesan seperti Ibu Ana Simatupang untuk berdoa akan hal ini, baik kepanitiaan dan lain sebagainya.
Untuk yang terakhir, ada teman kami yang sudah hadir, Bapak Pendeta Milar, juga akan berdoa untuk ada jaringan-jaringan doa yang ada di Kalimantan Barat ini, yang tentunya di bawah naungan JDN, JDR, yaitu ada kategorial JDW, kita doakan. Yang belum ada JDW di kota supaya ada. Di Sambas kami dengar ada rencana untuk merintis JDW maupun JDP atau jaringan doa pemuda, jaringan doa anak JDA, jaringan doa sekota atau JDS. Ini biasanya bapak-bapak pesertanya. Supaya di tiap-tiap kota, di tiap-tiap kabupaten, bahkan kecamatan-kecamatan ada jaringan-jaringan doa ini. Ya, nanti Bapak Pendeta Milar yang akan berdoa. Jadi yang pertama, yang ketujuh, Ibu Ana, kami persilakan. Kita berdoa. Bapak di surga, kami berdoa untuk penyelenggaraan WPA 17-19 Mei, agar Mesbah Global berdiri di Indonesia dan juga di beberapa negara, bahkan di berbagai kota di Indonesia ini. Kami berdoa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang luar biasa, yang dahsyat, Tuhan yang kami sembah yang hidup akan bekerja melalui doa-doa para pendoa ini Bapa. Di berbagai kota di Indonesia ada 500 titik yang akan ditempati untuk berdoa. Engkau memberkati. Bahkan agar ada titik-titik doa di berbagai kota, di kabupaten, untuk kami berdoa bersama-sama. Dan melalui WPA ini, kegiatan ini, semakin banyak berdoa yang berdiri, semakin banyak pendoa-pendoa yang bergerak. Karena kami percaya Tuhan, mata Tuhan sedang ada untuk Indonesia dan juga untuk beberapa negara di dunia ini. Kami percaya Bapak, biarlah doa-doa ini kami naikkan, api doa boleh terus menyala. Semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan melalui kegerakan doa ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk semua panitia. Persiapan-persiapan Engkau memberkati, berikan kesehatan, berikan semangat untuk satu jiwa kami mengerjakan pekerjaan yang luar biasa ini. Kami percaya Tuhan ada di dalamnya. Kami berdoa Tuhan agar kesehatan panitia ini boleh terjadi dan melaluinya Bapak, kegiatan ini boleh terlaksana. Demikian juga tempat utama yang diadakan di Sentul, Engkau memberkati. Tuhan menguduskan dan kami bersehati bersepakat, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan, yang ingin merusak rencana yang baik dari Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja. Sehingga pekerjaan yang luar biasa ini, pekerjaan yang dahsyat ini boleh terjadi. Engkau memberkati. Berkati tempat di mana hamba-hambamu, pendoa-pendoa boleh berkumpul. Tuhan kuduskan. Baik yang ada di kota-kota, demikian juga yang ada di Sentul, Engkau memberkati. Memberkati dan menguduskan setiap fasilitas yang dipakai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kegiatan ini, doa ini, WPA ini, agar boleh terjadi dan melaluinya banyak kegerakan-kegerakan doa yang lahir. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dahsyat luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita berdoa buat jaringan doa yang sudah dipakai oleh Tuhan. Kita sehati bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan. Terima kasih buat jaringan doa yang JDR yang sudah Engkau adakan di Kalimantan Barat. Kami rindu untuk pendoa-pendoa yang lain Tuhan, seperti jaringan doa remaja, jaringan doa anak. Kalau jaringan doa wanita sudah lahir di berbagai tempat di Kalimantan Barat, khususnya juga yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan para pemimpinnya, berkati Tuhan, berkati anak-anak, berkati remaja Tuhan, berkati Bapa juga kami rindu ada lahirnya Tuhan jaringan doa Bapak-bapak atau jaringan doa para hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami satukan iman, satukan hati, berdoa untuk negeri kami, berdoa untuk daerah kami, berdoa untuk tempat pelayanan kami. Kami mohon lawatan Allah agar Tuhan belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, atas daerah kami, atas gereja kami, atas pelayanan kami, bahkan atas anak-anak kami.
atas apapun yang kami buat lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya biarlah melalui doa-doa kami rindu ada regenerasi Tuhan, ada jaringan-jaringan yang baru yang terbentuk Tuhan, karena kami mau nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, banyak jiwa yang diselamatkan, dimenangkan melalui doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan para pengurus, berkati JDR Kalimantan Barat ini Tuhan, berkati kami semua yang ada di wadah ini. Bahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, pagi ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan Ibu Maria akan doa penutup sekaligus doa berkat. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa atas setiap hidup kami, bahwa terbukti pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat kesatuan hati kami pada pagi hari ini di dalam jaringan doa regional Kalimantan Barat. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir Tuhan dalam Zoom meeting ini, biarlah hamba-hamba-Mu dari berbagai tempat ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memakai setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, siapapun kami, profesi kami, Tuhan biarlah Engkau memberkati, dan Tuhan biarlah pakai hidup kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, dan terutama di dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan buat menjadi berhasil hingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir Tuhan, bergabung bersama kami. Kami rindu pada waktu ke depan, minggu-minggu depan mereka juga bisa bergabung bersama kami. Tuhan berkati setiap kami yang ada pada saat ini. Kami akan berpisah sebentar Tuhan, meninggalkan meeting ini, dan kami akan kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, memberkati setiap apa yang akan kami kerjakan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan yaitu daripada kasih karunia-Nya, daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kuasa Roh Kudus akan memimpin dalam setiap langkah perjalanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, yaitu mulai pada pagi hari ini sampai pada Maranatha Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.